Cerita dibuka dengan memperlihatkan Guang Ik yang sedang memakai setelan miliknya, dikarenakan dia telah menerima sebuah pesan yang memberitahukannya mengenai jadwal wawancara. Dan ayahnya tetap saja tak mau memberitahukannya mengenai apa yang akan dibahas di wawancara itu. Tapi dia dengan pedenya berjalan untuk menghadapi hal apapun itu, karena ini merupakan tesnya yang sebenarnya, apakah dia pantas atau tidak. Sesaat setelah Guang Ik berangkat, dia pun tersentak oleh bayangannya sendiri. Saat itu, mungkin karena dia terlalu narsis, Guang Ik pun mulai mengagumi dirinya sendiri di tempat itu. Sampai-sampai, dia tak sadar kalau Hyemin sudah muncul di belakangnya, dan dengan ramahnya mengejek Guang Ik yang sangat terlalu narsis itu. Sontak, Guang Ik kemudian mulai menceramai Hyemin mengenai arti kehidupannya, karena sekarang dia sudah kelas 3 SMA, dan tak lama lagi akan memulai perkuliahannya. Tapi dengan tiba-tiba, Hyemin kemudian memanggil Guang Ik dan langsung berkata kalau Guang Ik terlihat sangat tampan dengan setelan yang dia pakai di sini. Tentu saja, karena mendengarnya, Guang Ik pun sedikit menyombongkan dirinya, atau kalau di daerah saya biasa dibilang makam puji guys ya. Cerita pun berlanjut di tempat Guang Ik akan diwawancarai. Di tempat itu, Guang Ik sedikit kebingungan dengan apa lagi yang dipelajari oleh para peserta yang lain ini. Tapi, dengan tiba-tiba, Guang Ik kemudian dikagetkan dengan penampilan sang bajigur sok-sokan yang saat itu sekali lagi bertingkah sangat tidak sopan di depan Guang Ik. Tentu, Guang Ik merasa tak senang dengan perilaku orang ini. Tapi karena dia tak punya pilihan, dia terpaksa duduk lagi di samping si bajigur, karena sudah tak ada tempat lain. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya tiba pula giliran Guang Ik untuk masuk dan diwawancarai. Dan dia pun masuk ke dalam ruangan dengan penuh percaya diri. Dia kemudian disambut oleh seseorang yang nampak sangat aneh, jadi Guang Ik pun memberikan julukan orang ini sebagai Lilin gitu loh. Berbeda jauh dari Lilin yang punya aura yang sangat suram, penilai di sebelahnya ternyata merupakan kakak cantik yang ramah yang menyapa Guang Ik kemarin gitu, pas waktu ujian. Setelah Guang Ik duduk, dia pun ditanyai mengenai alasannya mendaftar di perusahaan ini. Guang Ik pun langsung berkata kalau dia ingin menguji batasnya dan impiannya, dan tentu saja alasan itu bohong guys ya. Tak disangka, saat itu juri Lilin kemudian bertanya tentang impian dari Guang Ik, dan dia pun berkata kalau impiannya itu adalah bertarung demi negara dan rakyatnya, anjay. Juri Lilin pun bertanya mengenai berapa banyak yang akan dia korbankan demi negara dan rakyatnya. Guang Ik pun menjawab kalau hal itu tergantung situasinya, dan dia akan tetap mencoba untuk mencari solusi untuk menyelesaikan hal itu. Mendengar hal tersebut, kedua juri kemudian mulai menilai sikap dari Guang Ik. Setelah itu, juri cantik kemudian bertanya siapa yang akan duluan Guang Ik selamatkan. Apakah ibunya ataukah istrinya di saat mereka tenggelam bersamaan? Dia pun berkata kalau dia akan menyelamatkan keduanya dengan alasan dia sangat hebat dalam berenang. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang akan Guang Ik lakukan jika dia hanya mempunyai satu peluru, sedangkan musuhnya masih tersisa 2? Guang Ik pun menjawab kalau dia akan menembak yang satunya dan melemparkan senjata itu ke musuhnya yang tersisa. Juri cantik kemudian langsung membayangkan kejadian tersebut, dan kemudian langsung tertawa terbahak-bahak di dalam ruangan itu. Dan begitulah wawancaranya diakhiri. Beberapa hari kemudian, terlihatlah Guang Ik yang saat itu tengah bermalas-malasan seperti para kaum rebahan yang ya saat ini lagi ngelakuin hal yang sama gitu sambil nontonin video ini. Saat itu, ibunya pun membuka kamarnya dan menyuruh Guang Ik untuk segera beraktivitas di luar ruangan. Karena jika dia tak melakukannya, maka dia harus melakukan kencan dengan ibunya di atas ring tinju, yang tentu saja merupakan mimpi buruk. Guang Ik pun langsung bangun dari situ, kemudian langsung mengatakan sebuah hal yang sangat-sangat salah. Karena setelah ibunya mendengar hal itu, dengan tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh yang sangat menakutkan, yang entah berasal dari mana. Tak lama kemudian, cerita pun berlanjut di rumah Guang Ik lagi, dan terlihatlah Guang Ik yang sedang dinasehati oleh ibunya mengenai insting para shapeshifter yang sangat berbahaya. Contohnya, kekerasan dan juga pemerkosaan. Jadi, ibunya menyuruh Guang Ik untuk pergi berteriak di luar
jika dia tidak dapat mengendalikan nafsunya gitu loh. Tapi Guang Ik merasa aneh karena kasus kejahatan selama ini diberitakan hanya dilakukan oleh mage dan metahuman saja. Ibunya kemudian berkata kalau ada cara mengatasi nafsu berlebih, dan itu adalah pengendalian diri. Itu juga alasan kenapa ibunya selalu mengajak Guang Ik hiking sesaat dia terbangkitkan 2 tahun yang lalu. Maaf guys, salah baca tadi. Tapi ada hal yang tak kalah penting lagi, dan itu merupakan pelepasan. Untuk pengendalian diri dilakukan dengan cara berolahraga sampai melewati batasnya. Tapi untuk pelepasan itu lain lagi. Karena itulah ibunya dari dulu sudah menyuruh Guang Ik untuk berhenti menjomblo dan segera mendapatkan pacar. Kalau tidak, Guang Ik akan segera berjamur. Mungkin masih mending kalau hanya berjamur saja, tapi Guang Ik pasti akan rentan terhadap suatu masalah. Tiba-tiba, ibunya pun langsung tersadar akan sesuatu dan bertanya pada Guang Ik apakah dia gay. Tapi hal tadi langsung dibantah karena Guang Ik ternyata masih normal guys, masih menyukai Hall gitu loh. Setelah itu, ibunya kemudian langsung bingung karena Guang Ik ternyata diharuskan melakukan orientasi selama sebulan lebih. Singkatnya, orientasi itu kayak pelatihan sebelum masuk kerja gitu loh. Dan biasanya juga dilakukan sama ketua OSIS baru. Mendengar hal itu, Guang Ik pun langsung mengingat sesuatu, yaitu mengenai kontrak yang dia terima setelah lolos masuk ke dalam perusahaan. Di saat itu, Guang Ik mulai membaca dan tiba-tiba dia pun dikagetkan dengan sesuatu yang tertulis di dalam benda tersebut, yaitu gaji tahunan sebesar 60 juta won bagi karyawan baru beserta apartemen gratis dan tunjangan sosial yang sangat bagus lainnya. Bahkan, dia nanti sudah tidak perlu lagi melakukan wajib militer. Oh ya, bagi yang nggak tahu, warga Korea itu umur 18 atau nggak 17 tahun, mereka itu diharuskan buat buat wajib militer gitu loh. Maksudnya minimal 18 atau 17 tahun yang udah lulus sekolah, mereka diwajibkan untuk mengikuti wajib militer gitu. Oke, lanjut. Tentu saja, dikarenakan membaca kontrak yang sangat bagus itu, bahkan sangat terlalu bagus, Guang Ik langsung merasa sangat puas. Jadi, dia pun bertanya mengenai memberitahu kedua orang tuanya tentang kontrak ini. Tapi dengan tiba-tiba, juri cantik langsung berkata mengenai sesuatu yang sangat mengerikan yang akan terjadi jika itu sampai terjadi. Maksudnya jika dia memberitahu tentang kontrak itu sama orang tuanya gitu loh. Tapi si juri cantik ini malah mengatakan itu menggunakan wajah yang sangat indah. Dikarenakan mengingat hal tersebut, Guang Ik pun dengan terpaksa berbohong kepada ibunya mengenai cita-citanya sendiri yang tiba-tiba telah berganti karena semua kemewahan yang ditawarkan oleh perusahaan. Saat itu, ibunya pun nampak seperti menyadari sesuatu. Tapi hal itu langsung disanggah oleh Guang Ik yang sudah pasti telah tersogok dikarenakan uang yang banyak dan rumah gratis. Setelah itu, ibunya pun berdiri dan merasa sedikit tenang karena Guang Ik merupakan anaknya yang tentu saja sangat dia sayangi dengan sepenuh hati. Di saat yang sama, Guang Ik pun bersyukur karena dia merupakan darah campuran, yaitu campuran shapeshifter dan immortal. Karena shapeshifter harus berurusan dengan insting, sedangkan immortal harus berurusan dengan indera mereka yang sangat sensitif. Tapi, entah kenapa, dia mengalami sesuatu yang aneh karena dia tidak mempunyai kelemahan seperti shapeshifter dan immortal pada umumnya. Karena dia dapat mengontrol insting shapeshifternya hanya dengan internetan. Dan entah kenapa, dia dapat dengan mudahnya mengendalikan semua inderanya yang membuatnya terlihat seperti manusia normal pada umumnya. Jadi, dia pun berkata pada ibunya kalau ibunya tidak perlu khawatir karena dia percaya kalau dia dapat melakukan apapun dengan baik, bahkan sangat baik dengan siapapun dan dimanapun dia berada nantinya. Di siang hari yang sangat panas itu, terlihatlah Guang Ik yang sedang duduk nyaman di dalam bis sambil menikmati udara dingin dari AC di situ. Saat itu, Guang Ik menjelaskan kalau hampir semua orang di dalam bis ini merupakan immortal dan mereka sekarang sedang menuju tempat orientasi pegawai baru. Dan juga dia baru sadar pada saat dia masuk ke dalam bis,
dia langsung bisa merasakan siapa immortal berdarah murni dan siapa yang berdarah campuran. Penampilan unik dan suasana dingin dari mereka itu menunjukkan kemurnian dari darah mereka. Tapi semua itu juga dia rasakan berkat semua inderanya yang sekarang telah mencapai tingkat advance atau tingkat lanjut. Dan juga tentu saja intuisi immortal miliknya. Dan ya, semua ciri-ciri tadi sangat sama persis seperti si bajigur yang lagi-lagi duduk bersebelahan dengannya. Tentu, Guang Ik tak punya pilihan karena hanya ini tempat yang tersisa. Di saat yang bersamaan, Guang Ik kemudian mendengar beberapa bisikan orang-orang yang sudah mulai berteman di bagian belakang. Karena hal itu, tiba-tiba Guang Ik pun mengingat kata-kata ayahnya, yaitu tidak menilai orang dari luar diri mereka. Karena dalam kehidupan, ada orang yang meski kesan mereka buruk seperti perilakunya, bisa saja orang itu merupakan orang yang baik. Dan hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Guang Ik pun menerima saran ayahnya yang saat itu langsung memujinya. Karena Guang Ik sudah besar, puji ayahnya. Saat itu, ayahnya kemudian bertanya pada Guang Ik mengenai waktu istirahatnya di malam hari, atau singkatnya waktu tidurnya gitu. Karena ayahnya dulu mengalami masalah tidur pada saat dia baru mengalami kebangkitan immortalnya. Guang Ik pun bertanya bagaimana cara ayahnya mengatasi situasi itu atau masalah itu. Karena sudah pasti, indera pendengaran para immortal pasti akan tersiksa pada awal mereka bangkit. Tapi tentu saja, hal itu tidak berlaku pada Guang Ik. Karena dia dapat menggunakan pembatasan diri yang merupakan kemampuan khusus seorang immortal. Seorang shapeshifter maksudnya. Sementara dia memikirkan hal itu, ayahnya kemudian menjawab kalau dulu ayahnya tak akan menyentuh barang-barang selain bantalnya dan selimut microfiber. Tapi karena hal itu tidak berhasil juga, ayahnya pun langsung membeli sebuah gedung 4 lantai yang mempunyai ruangan pengedap suara di tengahnya, kemudian tidur di dalam sana. Tapi pada akhirnya, ayahnya juga berhasil mengendalikan inderanya yang sangat-sangat sensitif, dikarenakan dia sudah mulai terbiasa dengan itu. Di sisi lain, Guang Ik mengakui kalau mengendalikan indera itu memang sangat sulit. Tapi untuknya, itu semudah bernafas, dikarenakan shapeshifter memiliki kemampuan mengendalikan seluruh tubuh atau berubah bentuk dengan sempurna. Setelah itu, Guang Ik kemudian memberikan sebuah kata-kata lelucon pada ayahnya. Dan karena itu, ayahnya kemudian mengeluarkan kata-kata yang pasti selalu dikeluarkan orang tua kepada anaknya. Setelah mengalami flashback itu, Guang Ik pun langsung dengan ramah menyapa bajigur rambut coklat yang ada di sampingnya. Orang ini kemudian terlihat sedikit bingung dengan ucapan Guang Ik kepadanya. Dan tiba-tiba, dia pun langsung mengeluarkan kata-kata yang sangat-sangat keterlaluan dan tidak sopan pada orang yang sudah menyapanya. Saat itu, Guang Ik kemudian merasa geram dan langsung mengingat ucapan ayahnya saat flashback yang ternyata langsung terjadi dalam hidupnya. Bahkan sampai membuat Guang Ik memanggil orang ini anak dajjal gitu. Dikarenakan si bajigur ini tidak sopan, Guang Ik pun mencoba untuk menyapa cewek blonde di belakangnya. Tentu saja dengan menggunakan kata-kata yang formal dan sopan. Tapi cewek blonde ini malah membalas perkataan Guang Ik yang sangat sopan dengan ucapan yang kasar dan menghina. Seperti Guang Ik adalah darah campuran, mempunyai indera tumpul, dan parahnya, dia menyebut Guang Ik itu kekanak-kanakan gitu. Alhasil, Guang Ik pun langsung naik darah sampai hampir hipertensi, dikarenakan dia menemui anak dajjal lainnya. Bahkan, dengan tidak tahu malunya, cewek ini pun langsung sok pintar di hadapan Guang Ik dan mulai menjelaskan tentang kemampuan indera immortal pada Guang Ik. Sikatnya dia mencoba menggurui Guang Ik gitu, dengan menjelaskan mengenai kebanyakan orang yang tak duduk di samping jendela karena mereka sensitif terhadap sinar matahari. Bahkan saat berbicara sekarang ini, dia juga tidak merasa nyaman gitu. Dan juga orang-orang yang saat ini sedang ngemil di belakang pastilah darah campuran seperti Guang Ik, karena mereka katanya tidak sensitif. Dalam kurung tidak sensitif, dibesarkan tidak sensitifnya itu. Jadi, karena itu, si cewek bajigur satu ini langsung menyuruh para darah campuran rendahan untuk berhenti melakukan sesuatu yang mengganggunya. Tentu, sesuai yang kita pikirkan,
Guang Ik langsung merasa lebih kesal lagi pada orang sok tahu ini yang melihat dirinya sebagai orang rendahan. Tapi Guang Ik pun langsung mencoba mengambil positifnya saja, karena ayahnya juga dulu mempunyai julukan bos sensitif dan kurang lebih memiliki temperamen yang sama lah kayak mereka. Tapi walaupun begitu, setidaknya orang-orang ini harus mencoba bersikap baik, pikir Guang Ik di dalam diamnya. Tak berselang lama setelah kejadian tadi, bus itu kemudian langsung sunyi, sama seperti mobil pengantar jenazah tanpa liu-liunya. Tapi dengan tiba-tiba, Guang Ik kemudian merasakan perasaan aneh yang sangat berbahaya untuknya. Dan itu merupakan hasil reaksi dari campuran nitrogen, metana, CO2, hidrogen, dan lain-lain. Singkatnya, itu kentut gitu. Tapi masalahnya, itu bukan kentut biasa yang bunyinya pret. Tapi dia merasa seperti ini kentut jenis senyap gitu, yang bunyinya itu kayak peredam, psiu-psiu gitu loh. Dan dengan tiba-tiba, Guang Ik pun terpikir suatu rencana. Jadi dia pun mengeluarkan benda senyap itu secara penuh, yang tentu saja membuat cewek sok pintar dan para bajigur keracunan oleh kentut milik Guang Ik. Sontak, cewek ini kemudian langsung berkata kalau Guang Ik tidak punya tata krama. Tapi tentu saja Guang Ik tak memusingkan itu dan tetap slay di kursinya karena pembalasan dendamnya akhirnya berjalan sesuai rencana. Tak berselang lama, setelah insiden pengeboman gas kentut, mereka semua akhirnya sampai di tempat tujuan mereka. Saat itu, Guang Ik kemudian disapa oleh beberapa orang yang tadi dihina bersama dengan dia. Saat itu, mereka pun langsung berkenalan dengan Guang Ik, tentunya dengan bahasa yang sopan. Saat itu, Guang Ik pun memperkenalkan dirinya dengan menggunakan kata-kata sopan karena dia lebih muda dari kedua Hyung ini. Mereka pun mulai berbincang saat sedang berjalan menuju ke tempat orientasi. Tapi dengan tiba-tiba, Guang Ik yang tidak tahu apapun kemudian diberitahu kalau tempat ini bukan tempat orientasi biasa, tetapi camp pelatihan. Sontak, dengan tiba-tiba, instruktur mereka pun langsung menyuruh semuanya untuk segera membentuk 5 barisan dan berbaris dengan rapi. Saat itu, Guang Ik kaget karena ternyata ada banyak sekali orang. Dan hal yang membuat dia lebih kaget lagi adalah semua orang di sini nampaknya sangat kelelahan karena ya cuma berlari pendek. Dan karena itu dia menganggap mereka semua sedikit alay. By the way, menurut saya, pelatihan ini kayak cuma mainan anak-anak gitu loh kalau sama si Guang Ik. Karena coba kalian bedain dengan pelatihan Guang Ik dulu. Kayak lari 24 jam, sprint di atas pisau tentara yang panjangnya itu 30 cm, terjun dari tebing yang nggak pakai parasutnya, dan ya latihan neraka lainnya gitu. Oh iya, mungkin dari sini bakalan asik ceritanya guys ya, jadi tetap stay tune dan nonton semua iklannya, oke? Di saat yang sama, Guang Ik pun kaget karena instruktur mereka ternyata merupakan om botak pengawas saat ujian mereka bulan lalu. Bahkan, dia juga melihat Kang Lilin dan Mbak Cantik yang mewawancarainya beberapa hari lalu. Saat itu, om botak pun menghina mereka semua karena dia menganggap mereka ini cuma anak-anak lemah yang membuatnya sangat kecewa. Alhasil, om botak kemudian menyuruh semua orang untuk putar balik menghadap ke pohon itu dan berkata kalau 15 orang pertama yang berhasil berlari ke sana akan terpilih. Jadi dia pun memerintah mereka semua untuk lari dengan sekuat tenaga. Semuanya pun berlari sekuat tenaga, dimulai dari Kui Tae dan Yohan, bahkan kedua anak Dajjal yang sangat-sangat berusaha keras saat itu. Di sisi lain, wajah Guang Ik nampak sangat mengantuk dan biasa saja, karena dia pasti akan langsung sampai di sana walaupun hanya menggunakan satu kaki saja gitu. Saat itu, entah kenapa, Guang Ik merasa sangat bosan dengan pelatihan anak umur 1 tahun ini. Jadi dia pun mengincar posisi 14 saja, yaitu posisi yang buruk tapi tidak buruk-buruk amat. Di saat yang bersamaan, Guang Ik kemudian mengingat ucapan dan nasihat ibunya sebelum dia berangkat ke pelatihan ini. Ibunya berkata seperti itu karena manusia pada umumnya melihat seorang shapeshifter sebagai orang yang sangat berbahaya.
atau mempunyai potensi bahaya yang sangat tinggi, sama seperti bom waktu. Jadi karena hal itulah, Guang Ik akan berusaha untuk menyembunyikan kemampuan miliknya dan mencegah supaya para orang ini tidak mengetahui bahwa dia merupakan darah campuran. Dan bukan darah campuran biasa, tetapi sang irregular. Ditambah, dia juga akan berakting yang menurut saya aktingnya ini jelek banget gitu loh. Yang maksudnya kayak gak niat dia acting gitu. Saat itu, Om Botak kemudian mulai mengobservasi mereka semua. Dan setelah mencapai 15 orang, dia pun memerintahkan yang tersisa untuk langsung pulang saja. Karena mereka tidak pantas berada di sini. Oh ya, tentu saja yang si Om Botak bilang ini cuma untuk mengguncang mental mereka gitu loh, supaya mereka kena mental. Lanjut. Setelah itu, mereka semua pun diperintahkan untuk mulai melakukan push up. Dan teknik yang para instruktur lakukan merupakan teknik pelatihan mental tingkat rendah, seperti menyuruh para peserta mengatakan diri mereka bodoh di setiap hitungan mereka. Tentu, saat itu Guang Ik merasa sangat amat bosan dan tak sengaja hampir tertidur, sampai-sampai membuatnya teralihkan dan salah mengucapkan kalimat yang benar. Karena hal itu, Mbak Cantik kemudian memarahi Guang Ik karena tidak bisa menyamai tempo seluruh grup. Sementara itu, salah satu dari mereka kelihatan sudah sangat kesusahan dan kemudian tidak sengaja mengumpat karena hal tadi. Singkatnya, ngumpat itu kayak ngomong kotor. Sesaat setelah dia selesai mengatakannya, tiba-tiba mereka semua pun disuruh untuk berhenti oleh instruktur. Dan orang itu pun langsung didatangi oleh instruktur Om Botak dengan wajah garangnya, dikarenakan umpatannya tadi tidak sengaja didengar oleh Om Botak. Om Botak kemudian langsung mendiskriminasinya dengan kata-kata yang sangat kasar. Di sisi lain, Guang Ik merasa sangat heran. Kenapa yang lain sangat lemah, padahal hanya push up tak sampai 100 gitu. Tapi karena dia tidak ingin menonjol, dia juga pura-pura berakting kesusahan. Di saat yang sama, orang tadi kemudian berkata kalau dia akan menerima hukuman apapun dan tidak akan menyesalinya. Dan dengan tiba-tiba, Guang Ik pun langsung mendengar suara tulang yang patah. Ternyata, Om Botak langsung mematahkan tangan orang tadi sebagai hukuman karena dia telah mengumpat. Saat melihat hal itu, Guang Ik langsung merasa kasihan pada orang tersebut karena lengannya langsung dipatahkan. Ya, walaupun bagi Guang Ik, lengan patah itu tidak sakit sama sekali. Beberapa saat kemudian, Om Botak pun berkata kalau ada yang melanggar aturan, maka lengannya akan dipatahkan dan poin mereka akan dikurangi sebanyak 2. Berkelahi tanpa izin juga akan dikenakan minus 5 poin dan tentu akan diberikan hukuman juga. Di saat yang sama, seketika Om Botak pun bertanya pada Guang Ik, apakah menyenangkan menonton itu? Di sini Guang Ik merasa kaget karena si Om Botak langsung bicara sama dia. Dan setelah hal tadi, Om Botak pun langsung menyuruh mereka semua berdiri. Kemudian Om Botak pun memperkenalkan dirinya yang bernama Ling Jiangmo. Di saat yang sama, Mbak Cantik menjelaskan kalau Om Botak akan melatih fisik dan kebugaran mereka. Setelah itu, dia sendiri pun memperkenalkan dirinya, yaitu Park Daram, yang bertugas di materi teknik mereka. Setelah hal itu, Lilin kemudian maju dan memperkenalkan dirinya, yaitu bernama Kim Han, dan dia bertugas untuk membunuh mereka. Di sini, karena terjadi kesalahan, Mbak Cantik kemudian menjelaskan kalau Lilin akan mengajari mereka materi pengendalian tubuh immortal. Setelah itu, Om Botak pun maju dan berkata kalau ada yang mau menyerah tinggal bilang saja dan mereka akan langsung dipulangkan. Ya, walaupun kata menyerah yang dikatakan Om Botak tidak ada dalam kamus milik Guang Ik, karena dalam hidup Guang Ik, dia sudah dipaksa untuk hidup di neraka, baik oleh ibunya maupun ayahnya. Dan setelah banyak omong, Om Botak kemudian berkata pada mereka dengan sangat-sangat makam pujinya, yaitu perkataan selamat datang di neraka. Ya, walaupun kita semua sudah melihat neraka sesungguhnya yang dialami oleh si Guang Ik, tapi ya tidak ada salahnya melihat neraka KW ini gitu. Cerita pun berlanjut di dalam ruangan tempat mereka beristirahat. Di sana, setiap kamar akan ditempati 10 orang, dan mereka juga disuruh segera mengganti pakaian. Di tempat itu,
Guang Ik merasa bersyukur karena dia ditempatkan dengan Gui Tai dan juga Johan. Tapi di sisi lain, dia juga tak suka karena dia ditempati dengan kedua anak Dajjal tadi. Guang Ik juga baru menyadari kalau tidak semua immortal itu mempunyai badan yang normal atau badan yang kurus-kurus begitulah. Saat itu, Guang Ik juga mulai membuat nama panggilan untuk setiap dari mereka atau setiap orang yang berada dalam ruangan. Dimulai dari yang ini namanya Mansor, yang ini namanya Fluffy dan Pearly, dan juga yang ini namanya Beauty karena dia cantik. Jadi, jumlah orang dalam ruangan ini adalah 7 pria dan 3 wanita. Sementara itu, dengan tiba-tiba, si Blondie langsung mengancam Guang Ik untuk tidak mengintip. Dan of course, Guang Ik tidak akan melakukannya karena dia ini bukan tipenya Guang Ik. Tapi, cewek sombong ini dengan tidak tahu malunya menatap Guang Ik dengan pandangan tak percaya, yang tentu saja tidaklah sopan. Di saat yang sama, Beauty pun langsung mengusulkan untuk membuat aturan selama mereka tinggal di sini. Kemudian, dengan tiba-tiba, si bajigur rambut coklat yang makam puji ini tiba-tiba mengancam akan membunuh mereka semua kalau mereka tidak mengurus fungsi tubuh mereka di luar. Setelah mendengarnya, semua orang di ruangan kemudian berkata setuju sambil melihat ke arah Guang Ik. Ya, dikarenakan semua orang di sini merupakan roommate-nya, jadi dia akan berusaha untuk tetap akrab dan mengikuti apa kemauan anak-anak manja ini, kata si Guang Ik.